Halo semuanya, selamat datang di Biro Investigasi. Hari ini kita akan membahas kejadian yang terjadi di Australia pada tahun 1935. Seekor hiu yang sakit adalah penyebab dari kasus ini. Pantai Coogee di pinggiran timur Sydney, Australia, pernah menjadi objek wisata terkenal di Sydney. Tapi pada pertengahan tahun 1930-an, setelah dermaga Coogee dihancurkan, wisatawan sudah jarang datang. Ini juga menyebabkan bisnis Coogee Aquarium menjadi bangkrut. Atasannya, Bud Hobson, merasa sangat cemas. Selain akuarium, Hobson juga mengoperasikan teater, pemandian, ruang dansa, dan lainnya di pantai Coogee. Setelah dermaga dihancurkan, teater dengan 1.400 kursi, ruangan serbaguna, restoran yang tempat duduknya sering tidak terisi. Oleh karena itu, Hobson memutuskan untuk mengambil risiko dan melakukan sesuatu yang besar untuk menarik wisatawan. Sore 17 April 1935, Hobson membawa putranya dan berangkat dengan perahu kecil 1,5 mil dari pantai Coogee. Dia menurunkan jangkar dan menunggu kesempatan. Hobson berharap untuk menangkap hiu kecil dan meletakkannya di akuarium serta disimpan di penakaran untuk menarik wisatawan. Hobson menggunakan ikan besar sebagai umpan. Untungnya tidak lama kemudian umpan digigit. Hobson sangat berpengalaman dalam memancing. Dia tidak terburu-buru untuk menarik kail, tapi bersiap untuk menarik saat mangsa sedang sibuk makan. Segera tali pancing mulai berputar dengan cepat. Sepertinya ada kekuatan besar di dalam air. Saat ikan memberontak, Hobson menyadari di bawah air pasti ada ikan besar yang menggigit umpan. Dia dan putranya segera menarik tali. Keduanya menggunakan seluruh kekuatan dan akhirnya berhasil menariknya keluar. Ikan yang bagus, ternyata seekor hiu macan sepanjang 4 meter. Dan di dalam mulut hiu ada seekor hiu kecil yang menggigit umpan. Hiu kecil hampir ditelan sepenuhnya oleh hiu macan. Hobson dan putranya mencoba yang terbaik, akhirnya meletakkan hiu macan ke dalam akuarium. Di dalam akuarium Coogee, kedatangan seekor hiu macan besar. Berita ini dengan cepat tersebar di seluruh Sydney. Akuarium telah mendapatkan kembali popularitasnya. 25 April adalah hari Anzac, yaitu hari libur resmi di Australia. Warga yang berlibur telah datang ke akuarium Coogee satu persatu. Mereka sangat ingin melihat lebih dekat binatang buas ini. Pukul 16.30 sore, hiu terlihat sedikit tidak nyaman. Perutnya mulai berkedut hebat. Kemudian memuntahkan seekor tikus. Selanjutnya memuntahkan seekor burung. Lalu adegan yang mengejutkan muncul. Hiu itu memuntahkan lengan manusia. Kerumunan mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Hobson menyadari keseriusan masalah ini dan segera menghubungi polisi. Polisi mengeluarkan lengan ini dari air. Ini adalah lengan kiri orang dewasa. Ada gambar tato pertarungan dua petinju di lengan kiri. Sebuah tali diikat di pergelangan tangan. Pada awalnya, semua orang mengira ini adalah kasus mengerikan, di mana hiu membunuh manusia. Tapi, setelah identifikasi forensik, ditemukan lengan yang putus ini tidak ada jejak gigitan hiu, melainkan lebih menyerupai dipotong oleh senjata tajam. Jadi, polisi menyimpulkan ini bukan kasus penyerangan hiu, melainkan kasus pembunuhan misterius. Untuk menemukan lebih banyak bukti, dokter forensik membedah hiu macan dan hasil anatominya lebih tidak terduga. Lengan sama sekali tidak ditelan oleh hiu macan, tapi dimakan oleh hiu kecil yang dimakan hiu macan itu. Ini juga menunjukkan bagaimana lengan bisa berada di dalam perut hiu macan yang sangat korosif dalam kondisi utuh dan awet. Meskipun tidak ada lagi anggota tubuh manusia yang ditemukan, tapi untungnya hanya 2 hari setelah diberitakan, polisi langsung menemukan pemilik dari lengan bertato ini. Edwin Smith yang tinggal di Sydney mencari polisi dan berkata, lengan itu adalah milik kakaknya, James Smith. Dia telah menghilang selama puluhan hari. Setelah perbandingan sidik jari, polisi mengkonfirmasi pemilik lengan. Benar, adalah James yang berusia 45 tahun. James lahir di Inggris. Dia adalah seorang petinju. Tinggal di Gladstone, Australia. Dia mempunyai sebuah bar dan sering mengikuti beberapa pertandingan tinju kecil
untuk mendapatkan peringkat yang bagus. Tahun 1930, James sempat bekerja sebagai pekerja konstruksi terkenal secara lokal. Pemimpin mafia, Reginald Holmes, membangun gedung apartemen. Karena tubuh yang kuat juga merupakan petinju yang handal, Reginald perlahan mulai mengatur beberapa pekerjaan lain untuk James, seperti membantu memecahkan beberapa masalah kecil dan lainnya. James juga senang melakukan hal-hal ini. Dia mendapat imbalan yang banyak, jadi dia pun membuka bar biliarnya tersebut. Lalu, siapakah Reginald? Apakah dia ada hubungannya dengan pembunuhan James? Reginald Holmes berasal dari keluarga kaya. Ayah dan kakeknya adalah pembuat kapal yang sukses. Reginald setelah dewasa mengambil alih bisnis keluarga. Membuat speedboat, bisnis sangat lancar. Tapi yang paling menguntungkan adalah menggunakan speedboatnya menyelundupkan beberapa rokok dan barang-barang ilegal dan dibawa ke Sydney. Kemudian diam-diam menjualnya di pasar gelap. Tentu saja James juga mempunyai bagian dalam kegiatan ini. Dia sering mengendarai speedboat untuk mengambil barang, lalu memberikannya kepada Reginald. Saat melakukan kesepakatan dengan Patrick Brady, seorang gangster jalanan, Reginald dan James berselisih pendapat. Patrick dulunya adalah seorang tentara, dipenjara karena pemalsuan. Saat berhadapan dengan James, dia memalsukan cek untuk membayar Reginald. Karena setiap kali jumlahnya kecil, James sama sekali tidak memperdulikannya. Lalu setelah akumulasi semakin besar dan ditemukan oleh Reginald, dia mengira James dan Patrick berkolusi untuk menipu uang darinya, dan akhirnya bertengkar hebat dengan James. James tidak terima dan mulai memeras Reginald, mengancamnya kalau tidak membayar uang tutup mulut, maka dia akan membawa semua bukti kejahatannya pada polisi. Dan masih mengancam akan menghancurkan bisnis keluarganya. Karena dia tahu keluarga Reginald mempunyai posisi tinggi di Sydney. Anggota keluarganya tidak akan menoleransi sedikitpun kejahatan. Apalagi tindak pidana Reginald menyelundupkan barang ilegal. Tapi yang tidak diduga oleh James yaitu karena ancamannya yang menyebabkan nyawanya melayang. 7 April 1935, Minggu di malam hari, James mendapatkan uang tutup mulut dari Reginald. Dia bilang pada istrinya akan pergi memancing, tapi sebenarnya pergi ke bar di bagian selatan Sydney dan minum-minum bersama Patrick. Kemudian mereka bermain kartu lagi. Saat bermain kartu, keduanya berselisih. Pertengkaran pun terjadi. Lalu, keduanya pergi ke pondok sejauh 2 km yang disewa oleh Patrick. Sejak saat itu, James tidak pernah muncul lagi. Meski Patrick adalah seorang master pemalsuan cek, tapi dia tidak punya pengalaman dalam penyerangan. Malam hari itu, mereka minum dan bermain kartu bersama dan dilihat oleh banyak orang. Jadi, polisi dengan cepat menemukan keberadaan terakhir James dan menghubungkannya dengan Patrick. Menurut penyelidikan polisi, pada malam hari itu, tidak lama setelah keduanya pergi ke rumah Patrick, Patrick berjalan keluar dari kamar dan menaiki taksi. Sedangkan James seolah-olah telah ditelan bumi. Tidak ada jejak keberadaannya lagi. Berdasarkan bukti yang ada, polisi mengira James terbunuh di dalam rumah Patrick. Pada waktu bersamaan, polisi juga mencari sopir taksi hari itu. Dia tidak hanya mengenali Patrick, tapi masih ingat secara rinci tujuan Patrick keluar sendirian pada malam hari itu adalah 3 Bayview Street, McHammond Point. Tapi yang mengejutkan polisi adalah alamat ini adalah rumah Reginald. Menurut kesaksian sopir, pada malam itu Patrick terlihat sangat lusuh. Tangannya memegang pakaian secara tidak wajar. Jelas dia menyembunyikan sesuatu di balik jaketnya. Sopir memberitahu polisi, dia jelas sangat takut. 16 Mei, 3 minggu kemudian, setelah hiu memuntahkan lengan James, Patrick ditangkap karena dicurigai telah melakukan pembunuhan. Tapi sebuah masalah baru muncul. Angkatan Laut dan Udara Sydney di Pelabuhan Hobart dan Teluk Koge tempat hiu ditangkap melakukan pencarian bawah air dan tidak menemukan bagian lain dari tubuh James. Menurut hukum Australia, apabila tidak ada anggota tubuh lain ditemukan, hanya dengan satu lengan tidak bisa membuktikan pembunuhan yang terjadi. Awalnya Reginald membantah keras dirinya berhubungan dengan Patrick. Tapi 4 hari kemudian, saat itu pagi hari tanggal 20 Mei 1935, Reginald dengan sebotol brandy
dan senjata kaliber 32 berjalan ke rumah perahu sendirian. Dia sangat mabuk menembakkan kepalanya sendiri. Tapi ajaibnya, pelurunya mengenai tulang keningnya dan hanya jatuh pingsan. Kekuatan peluru mendorongnya ke dalam air dan tali di dermaga menjerat pergelangan tangannya sehingga dia tidak tewas tenggelam. Tidak lama setelah dia dibangunkan oleh air laut, dia pun menaiki speedboat berlayar ke laut. Pada saat ini, 2 polisi telah memperhatikannya dan meluncurkan 2 kapal patrol mengejarnya selama 4 jam, memutari dermaga dan lalu lintas feri, terus mengejarnya sampai pelabuhan Sydney. Akhirnya, Reginald menyerah di luar pelabuhan Sydney. Dia ditangkap dan dibawa ke rumah sakit. Setelah ditangkap, Reginald setuju untuk menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Patrick. Dia memberitahu polisi bahwa Patrick lah yang telah membunuh James. Dan memotong-motong tubuhnya, Patrick memasukkan tubuhnya ke dalam sebuah kotak dan melemparkan kotak itu ke Teluk Guna Mata. Dalam komunitas kriminal tahun 1920-an dan 1930-an, pemakaman laut seperti ini dikenal sebagai pemakaman Sydney. Lautan luas yang tidak diketahui adalah cara terbaik untuk mengurus mayat. Reginald juga mengaku setelah Patrick membunuh James, dia datang mencarinya, lalu menunjukkan lengan yang putus dengan tato ikonik dan mengancam Reginald. Kalau tidak memberinya 9 juta, maka dia akan dihabisi. Reginald pun menyetujuinya. Setelah Patrick pergi, dia pergi ke pantai dengan panik. Di bawah langit malam melemparkan James ke dalam laut. Polisi kemudian menuduh Patrick membunuh James. Kasus ini akan disidangkan pada tanggal 12 Juni. Tapi pada 12 Juni, pukul 01.20 dini hari, yaitu beberapa jam sebelum pengadilan akan dimulai, di dalam dermaga yang ditinggalkan, orang-orang menemukan Reginald berbaring di dalam mobilnya dengan 3 luka di dadanya dan sudah tidak bernafas. Saksi penting telah meninggal. Penuntutan terhadap Patrick juga gagal dan Patrick juga sudah dibebaskan. 13 Juni 1935, Reginald dikremasi di pinggiran utara Sydney, meninggalkan warisan senilai 600 juta. Dalam 30 tahun ke depan, Patrick terus bersikeras bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan pembunuhan James. Lebih banyak rahasia terkuak. Menurut informasi polisi, James dulunya adalah informan polisi dengan nama Sandy Fisher. Pada tahun 1930-an, ada banyak organisasi hitam di Sydney. Saat itu ada satu yang paling berbahaya. Nama penjahat itu adalah Eddie. Sering ada perkelahian geng terbuka di berbagai jalanan Sydney. Dan Eddie ini adalah salah satu bosnya. James sebagai agen rahasia, salah satu tugasnya adalah membantu polisi menangkap Eddie dan menyingkirkan kekuatan mafia Eddie. Lalu menurut polisi, informasi yang diberikan James akurat. Saat Eddie dan anak buahnya merampok bank, langsung tertangkap di tempat. Jadi beberapa orang menduga James mungkin juga dibunuh oleh kaki tangan Eddie. Tujuannya adalah untuk membalaskan dendam Eddie. Dan mengenai Reginald, karena dia mendominasi perdagangan barang ilegal dan mendominasi perdagangan obat terlarang di Sydney, dan dari awal sudah menjadi orang yang ingin disingkirkan oleh mereka, kematiannya juga mungkin karena terbunuh oleh mafia. Kasus ini saling berkaitan, semua jenis kebetulan penuh dengan warna magis. Kasus pembunuhan yang rumit ini juga terlibat dalam misteri organisasi rahasia Sydney. Benar-benar sangat mengasihkan. Lalu, apakah ada yang ingin dikatakan mengenai kasus ini? Boleh tinggalkan komentar di bawah. Akhir kata, silakan klik like untuk mendukung video episode kali ini. Sampai jumpa episode selanjutnya.